tentang protista mirip tumbuhan. Apakah teman-teman pernah makan rumput laut? Jika pernah, tahukah kamu bahwa rumput laut bukan termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan? Tetapi rumput laut itu dikelompokkan dalam protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ini biasa kita kenal dengan sebutan ganggang atau alga. Alga ini dikatakan mirip tumbuhan karena memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan. Ciri-ciri yang dimiliki alga diantaranya yaitu memiliki pigmen klorofil dan bersifat autotrof atau bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Mengapa alga ini tidak dikelompokkan ke dalam tumbuh-tumbuhan? Alasannya karena alga ini tidak memiliki bentuk tubuh yang sama seperti tumbuhan. Jika pada tumbuhan memiliki akar, batang, dan daun, nah pada alga ini tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Jadi, alga ini hanya dikatakan mirip tumbuhan saja, dan bukan termasuk jenis tumbuhan. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yang pertama yaitu alga hijau atau nama ilmiahnya yaitu Chlorophyta. Ciri-cirinya yaitu multiseluler atau memiliki banyak sel, bentuknya seperti benang atau lembaran, memiliki ukuran mikroskopis atau hanya bisa dilihat dengan mikroskop, dan ada juga yang berukuran makroskopis atau bisa dilihat secara langsung dengan mata. Chlorophyta ini memiliki pigmen warna hijau. Adapun contoh alga mikroskopis, di antaranya ada Spirogyra, sedangkan contoh alga makroskopis ada Ulva. Alga hijau ini biasanya banyak ditemukan di perairan air tawar dan air laut. Jenis alga yang kedua yaitu alga merah atau yang memiliki bahasa ilmiah Rhodophyta. Dikatakan warna merah karena alga ini memiliki pigmen picoerythrin atau pigmen warna merah. Alga merah ini bisa kita temukan di daerah lautan. Contoh alga merah diantaranya ada Eugema spinosum atau bahan yang dibuat untuk agar-agar. Biasanya alga merah memiliki ukuran yang makroskopis. Artinya alga merah ini bisa kita lihat secara langsung atau tanpa bantuan mikroskop. Jenis alga selanjutnya yaitu alga kecoklatan. Bahasa ilmiahnya yaitu Phaeophyta. Dikatakan alga coklat karena alga ini memiliki warna coklat kehijau-hijauan. Alga coklat ini banyak mengandung asam alginat yang bisa memanfaatkan sebagai bahan industri tekstil maupun obat-obatan. Adapun contoh alga coklat ini, diantaranya adalah yang pertama Sargassum dan kedua Turbinaria. Kelompok alga selanjutnya yaitu Chrysophyta atau alga keemasan. Kelompok Chrysophyta memiliki pigmen warna dominan yaitu karotin atau coklat warna kuning dan pigmen warna lain berupa klorofil A dan klorofil C. Klorofil C ini adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau coklat pada tanaman. Chrysophyta ini tersusun atas satu sel atau banyak sel dan memiliki kloroplas berbentuk cakram, pita, atau oval. Kelompok ini dapat ditemukan di air tawar maupun air laut. Contoh Chrysophyta adalah Diatom, Navicula sp, Pinularia sp. Kelompok alga selanjutnya yaitu adalah Pyrophyta atau alga api. Pyrophyta dikatakan sebagai alga api karena dapat memancarkan cahaya sehingga berwarna merah menyala. Pyrophyta memiliki pigmen klorofil A dan klorofil C. Kelompok alga ini tersusun atas satu sel dan bergerak dengan menggunakan dua flagel yang berbentuk cambuk.
Piorophyta dapat hidup pada air tawar maupun air laut. Contoh dari Piorophyta adalah Gynodium, Peridinium, dan Keratium. Tahukah kamu, Eglonophyta merupakan kelompok alga yang bisa dikatakan mirip hewan dan juga tumbuhan. Eglonophyta dikatakan mirip tumbuhan karena Eglonophyta memiliki klorofil A, klorofil B, dan karotin sehingga dapat berfotosintesis. Sedangkan dikatakan mirip hewan karena Eglonophyta memiliki alat gerak berupa flagel yang keluar dari selnya. Kelompok ini dapat hidup di daerah perairan. Contohnya Eglonophyta antara lain Eglona viridis. Kira-kira jamur pada roti seperti ini tergolong tumbuhan apa hewan ya? Atau mereka punya kingdom sendiri? Fungi atau jamur itu organisme eukariotik yang memiliki dinding sel tidak memiliki klorofil. Jadi, jamur yang kamu lihat pada sisa roti ini tidak termasuk tumbuhan, tidak termasuk hewan ya. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dikelompokkan dalam kingdom sendiri. Yuk, kita bahas ciri-ciri fungi. Yang pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang oval, benang, payung, dan mangkuk. Yang kedua, susunan sel jamur. Tersusun satu sel uniseluler, tersusun banyak sel multiseluler. Yang ketiga, memiliki membran inti atau eukariotik. Tubuh jamur dilindungi oleh lapisan utama pada dinding jamur atau zat kitin yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meski bentuknya seperti tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau sering disebut heterotrof. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus disebut hifa. Kumpulan hifa akan membentuk miselium. Jika jamur harus bergantung pada organisme lain, bagaimana cara jamur hidup? Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Yang pertama, saprofit. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan pada roti. Yang kedua, yaitu parasit. Jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Yang ketiga, mutual. Jamur akan mengambil makanannya dari organisme hidup tetapi menguntungkan, seperti yang jamur bersimbiosis pada ganggang biru membentuk lumut kerak. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung jamur, lamela jika dipotong di dalamnya terdiri dari hifa, inti sel, dan septa. Lalu pada tangkai jamur terdapat cincin, tangkai buah, dan cabang hifa atau miselium pada bagian bawah jamur. Bagaimana sih cara jamur memperbanyak diri? Sebagai makhluk uniseluler dan multiseluler, jamur memiliki 2 cara reproduksi. Yang pertama yaitu vegetatif atau aseksual. Yang kedua yaitu generatif atau seksual. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, reproduksi vegetatif. Pada jamur uniseluler akan membentuk kuncup untuk menghasilkan keturunan. Yang kedua yaitu reproduksi generatif. Potongan hifa yang jatuh akan tumbuh menjadi jamur baru, kemudian jamur akan menghasilkan spora aseksual berupa spora ngiospora. Jamur dibagi 6 filum yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, Citridiomicotina, Glomeromycotina, Deuteromycotina. Oke teman-teman, itulah jenis-jenis dari jamur. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang jamur. Bye-bye, dilanjutkan dengan pembahasan protozoa.